Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara upload soal pada aplikasi ujian online untuk US ataupun PTS. Di sini bagaimana cara upload, kemudian bisa mengeditnya dan melihat hasil upload. Kita langsung saja buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketika sudah terbuka, di sini kita ketikkan localhost +2 8080 /cbtwd /admin /login.php. Bisa diikuti seperti contoh di situ. Nah, sudah terbuka. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan username dan juga password yang sudah Bapak Ibu miliki masing-masing. Di sini saya berikan contoh menggunakan username yang saya miliki. Saya memasuk ke akun CBT yang saya pribadi untuk memberikan contoh uploadnya. Di sini sudah terbuka. Setelah terbuka, di sini ada beberapa menu, ada dashboard, ada peserta ujian. Nah, dalam dashboard di sini bisa melihat pengumuman, bisa melihat juga beberapa profil sekolah, ya, alamat, ada nomor telepon. Kemudian di sini peserta ujian. Nah, di sini adalah data peserta ujian, ya, pada menu peserta ujian. Ini peserta ujian yang akan nanti bisa mengikuti ujian. Kemudian ada profil saya. Di sini adalah profil pribadi kita masing-masing. Di sini ada nama saya. Di sini bisa juga diedit untuk username dan juga passwordnya. Nah, secara default itu nanti saya akan memberikan username dan passwordnya. Di sini juga ada bank soal. Nah, bank soal di sini admin sudah buatkan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu cek apakah betul Bapak dan Ibu mengajar pada mata pelajaran tersebut. Selanjutnya di sini ada jadwal ujian. Nah, jadwal ujian pun sudah admin buatkan. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan jadwal yang sudah di-share sebelumnya pada grup WhatsApp, ya. Apakah betul atau ada kesalahan dalam pembuatan jadwal yang telah admin buatkan? Kalau ada perubahan bisa diedit langsung. Di sini ada UBK, status peserta. Nah, atau menu status peserta di sini adalah status peserta ketika peserta melaksanakan ujian. Di sini masih kosong karena belum ujian, ya. Selanjutnya menu reset login. Nah, di sini untuk mereset login kalau ada peserta yang memang tiba-tiba keluar ketika melaksanakan ujian dan tidak bisa masuk aplikasi karena siswa masih aktif. Di sini harus di reset terlebih dahulu. Sini dicontohkan ada 2 siswa, dipilih siswa yang akan di reset login. Nah, setelah dipilih, di sini selanjutnya klik tombol reset login untuk mereset agar siswa tersebut bisa login kembali ketika tiba-tiba di tengah-tengah ujian mereka keluar. Reset nanti akan hilang. Nanti bisa disilahkan siswa itu untuk masuk pada aplikasinya. Selanjutnya di sini ada hasil nilai. Nah, hasil nilai di sini kalau ujian telah selesai. Nah, di sini nilai yang dilaksanakan pada hari tersebut itu bisa akan muncul. Karena di sini belum ujian, jadi nilainya belum muncul. Nah, di sini kita fokus pada bank soal saja, ya, untuk uploadnya dan juga melihat. Seterusnya kita bisa mengeditnya. Di sini saya akan berikan contoh. Ada mata pelajaran saya pemrograman dasar atau disingkat PEMDAS. Di sini bisa pilih tombol yang berwarna biru yang paling tengah untuk menguploadnya. Bisa Bapak Ibu guru lihat dan ikuti dengan baik. Klik tombol biru. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Di sini untuk instruksinya mengimport soal Excel, ya. Di sini yang diimport adalah file Excel yang telah admin bagikan pada video tutorial sebelumnya, ya. Bisa di-download masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat dan dicari di sebelah mana Bapak Ibu menyimpan file template yang sudah selesai dibuatkan. Di sini ada saya simpan di folder download.
yang udah saya miliki, contoh yang akan saya upload ya. Di sini dicari, ada filenya pemrograman dasar kelas 10. Kalau misalkan sudah ketemu, tinggal klik filenya, kemudian klik open. Nanti akan muncul file pemrograman dasar .xls, kemudian langsung impor, klik tombol impor. Nah, setelah diklik tombol impor, di situ berhasil 50, gagal 0 dari 50 soal. Jadi artinya 50 soal ini berhasil diupload dan yang gagal itu 0. Berarti seluruh soal yang sudah diupload itu berhasil. Ya, jika soalnya hanya 25 berarti yang berhasil 25, gagal 0 dari 25 ya. Selanjutnya masuk lagi ke bank soal, diklik lagi. Di sini statusnya sudah aktif, yang awalnya kosong ya. Kemudian bisa dilihat hasilnya di tombol yang berwarna hijau. Setelah diklik, di sini akan tampil hasil upload yang sudah dibuat tadi. Kemudian selanjutnya diperiksa hasilnya, ada yang masih error, seperti halnya ada simbol-simbol tanda tanya dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu semuanya edit kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang error. Di sini tidak ada yang error ya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengedit soal nomor 1 dan juga soal-soal yang lainnya. Saya akan berikan sedikit contoh saja, walaupun di sini tidak ada yang error. Di sini juga bisa mengedit bagian PG-nya ya. Kalau PG-nya ada yang harus dirubah, mungkin ada kesalahan pengetikan dan lain sebagainya, bisa diedit bagian PG-nya juga, bukan hanya bagian soalnya saja. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana caranya. Di sini ada bagian koma ya. Bagian koma di sini saya akan coba hilangkan, jadi tidak akan saya pakai komanya ya. Oke, langsung saja kita lakukan. Di sini kita pilih tombol tambah. Nah, ketika diklik, di sini akan tampil tombol tambahnya. Di sini terdiri dari 25 soal, walaupun tadi saya upload yang 50 soal ya. Karena ini untuk PTS, kalau 50 soal untuk UTS ya. Di sini kita hilangkan komanya bagian nomor 1 ya. Nah, di sini kita juga bisa periksa seluruh file seluruh soal, maksud saya ya, agar bisa dicek apakah ada yang harus diedit lagi ataupun tidak. Jika tidak ya tinggal upload lagi soal yang lainnya. Di sini saya akan contohkan untuk soal nomor 1, saya akan hilangkan koma pada soal tersebut. Kita hapus. Ketika sudah dihapus, langsung pilih simpan, tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan ya. Setelah itu saya akan coba lagi untuk soal yang lainnya, tapi saya akan berikan contoh untuk mengedit bagian PG-nya pada nomor 11 ya. Di sini garis miring saya akan ganti jadi garis lurus. Nanti kita akan lihat reviewnya apakah bisa berhasil tersimpan atau tidak. Kita klik tombol simpan ketika sudah mengeditnya. Data berhasil disimpan. Nah, jadi garis lurus ya, yang awalnya garis miring. Kita cek ke bank soal lagi, klik. Kemudian masuk lagi ke tombol yang hijau, diklik dan kita lihat reviewnya ya. Nomor 1 komanya sudah hilang, dan kita lihat untuk nomor 11 A garis lurus sudah berubah ya, yang awalnya garis miring. Jadi untuk pengeditan ini sudah berhasil ya. Jika sudah berhasil, klik lagi bank soal untuk mengupload mata pelajaran yang lainnya. Nah, dan Bapak Ibu yang mengampu masing-masing pelajaran bisa mengupload sesuai dengan bank soal yang ada pada akun
yang dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing. Setelah ini, jika sudah seluruhnya di-upload, ya statusnya sudah aktif seluruhnya, kita bisa langsung keluar dari akun yang kita miliki, artinya udah selesai. Ya, bisa memilih tombol yang di pojok kanan atas dengan nama kita.